Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Nafis. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu aku. Mungkin aku bakal perkenalan ulang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafis Atalana Gata. Aku merupakan mahasiswa baru Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Nah, kalau yang teman-teman pernah lihat di video aku sebelumnya, aku tuh udah 3 kali lah bahas kayak bahas replit sama scratch kayak mulai dari perhitungan sederhana, terus nanya-nanya sederhana, terus program if else kalau teman-teman tahu. Nah, kalau di video kali ini aku pengen ngejelasin ke teman-teman itu eh nih teman-teman, aku tuh ini kan kemarin kita tuh udah bahas kondisi logika if else. Nah, pada video kali ini aku pengen ngejelasin ke teman-teman itu tentang materi yaitu yang namanya list array, yaitu kita membuat list gitu teman-teman. Nah, mungkin daripada takut videonya kelamaan, mending kita langsung coba aja ya teman-teman. Nah, ini udah ada contohnya teman-teman di sini. Jadi eh seperti biasa yang pertama tuh ini tuh ngejelasin kayak kita tuh bikin games lah kayak tebak-tebakan gitu dari misal kita tuh mau masak cookies gitu kan. Nah, itu misal bahan-bahannya ada apa aja yang dibutuhin. Nah, misal kayak ada tepung, ada susu, terus misal ada gula, ada butter gitu lah pokoknya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kayak kita tuh bikin tebak-tebakan gitu loh kayak nah misal kita mau bikin cookies itu tadi. Nah, itu tuh bahan-bahannya apa aja sih? Nah, di sini tuh jadi kayak gitu sih teman-teman. Nah, yang pertama tuh biasa kalau mulai itu kita pakai di event, yaitu namanya ini yang when klik green flag teman-teman. Nanti di sini ada hide list. Jadi nanti ada list dari beberapa ingredient yang kita nanti masukin. Nah, sebentar, aku jadi mau nah sini teman-teman. Jadi cara ngisinya itu yang pertama teman-teman masukin ke variabel ini. Teman-teman bikin ingredient list gini, make a list. Nah, habis itu nanti teman-teman tuh bisa masukin di ingredient list ini apa aja isinya. Nah, misal teman-teman misal mau tambahin deh sebentar. Nah, misalnya gini nih teman-teman nih, ingredientnya tuh bisa ditambah lagi nih. Nih di sini. Nah, misal kalau kita bikin cookies itu kan juga butuh susu. Nah, aku tambahin sini milk. Nah, gitu. Habis itu nanti kalau ini eh kalau wait for 3 second itu berarti kayak nanti tuh bakal nunggu selama 3 detik setelah kita nanya ini teman-teman. Nah, mungkin daripada teman-teman bingung ini kayak gimana, mending kita coba run dulu aja deh. Nih, seperti biasa klik tombol yang green flag ini. Nah, nanti kan dia kan bakal nanya nih, ingredient yang pertama apa. Nah, misal teman-teman tahu nih kalau misal kita bikin cookies itu, misal kita butuh yang pertama tepung. Jadi aku bakal nulis flour di sini. Terus aku klik enter. Nah, jawabannya tuh bener karena di ingredient list ini udah ada tadi teman-teman kan di ingredient list itu. Tadi kan kita udah masukin tuh apa aja kayak salah ada tepung dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau misal kita salah nebak? Nah, misal cookies kan kalau masak cookies itu kan kita nggak pakai yang namanya minyak. Nah, aku bakal coba masukin nih apa yang terjadi kalau misal kita masukin minyak. Jadi aku bakal masukin, mau klik enter. Nah, itu salah teman-teman karena emang di cookies itu kita nggak butuh yang namanya minyak. Nah, di sini kalau misal teman-teman bingung, kenapa kok jawabannya tadi bisa itu? Nah, jadi tuh
kita pakai yang namanya program if else juga teman-teman. Nah, di program if else ini, kalau misal teman-teman salah nebak, enggak, bukan gitu teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan kondisi yang namanya if else, jadi kalau misal teman-teman yang pertama, teman-teman misal berhasil nebak. Nah, nanti teman-teman bisa pakai yang namanya join teman-teman. Nih, ini yang teman-teman. Nah, jadi kalau misal teman-teman benar jawabnya yang ada di ingredient itu, nah nanti bakal muncul yang namanya you have successfully guys. Berarti kayak kamu tuh bisa bener nebak. Jadi nanti kita dapat skor satu gitu teman-teman. Nah, kalau misal kita salah nebak, nanti kita bisa masukin yang namanya ini. Oh, no, your guess is wrong. Berarti tebakan kita tuh salah, teman-teman. Nah, nanti kalau kita misal kita benar, kita bakal dapat poin satu lagi. Nah, kalau misal salah, kita nggak bakal dapat poin, teman-teman. Begitu juga dengan pertanyaan yang ketiga. Kalau misal teman-teman mau nambahin sampai 10 atau 20 pertanyaan gitu bisa banget. Nah, ya Pak, yang penting teman-teman pakai yang namanya if else gini, teman-teman. Nah, mungkin daripada kelamaan juga, aku bakal coba ngeram lagi ya teman-teman. Nih, misal yang ingredient pertama, aku bakal masukin susu. Nah, bener, dapat satu poin nih teman-teman di sini, di skor ini. Kita dapat satu skor. Terus ingredient dua, aku bakal masukin yang namanya eh, tepung. Aku bakal masukin tepung, aku klik enter. Nah, bener lagi. Jadi aku dapat skor 2 dari aku berhasil jawab dua pertanyaan yang benar itu teman-teman. Nah, terus kalau yang ingredient 3 yang aku tahu mungkin kalau misal kita bikin cookies itu kita butuh yang namanya butter, teman-teman. Jadi aku masukin butter di sini. Nah, pertanyaan aku beda lagi, teman-teman. Nah, jadi aku bakal bisa dapat 3 poin. Nah, tapi gimana kalau misal kita nebak salah semua? Nah, coba nih ya. Misal yang pertama, aku masukin yang namanya nasi. Nah, kalau salah, dia bakal muncul nih tadi. Oh, your guess is wrong. Berarti tebakan kamu tuh salah. Dan kita nggak dapat skor di sini, teman-teman. Terus begitu juga dengan selanjutnya. Kalau misal kita nebak salah lagi, misal kita pakai kucing deh, kan orang butter atau orang cookies kan nggak pakai kucing kan. Terus kalau misal kita salah, kita bakal dapat poin nol. Terus kalau ingredient 3, misal kita asal aja masukin kayak misal misal kita tebakannya salah nih, misal masukin apa ya? Masukin rumput. Nah, kan tebakan itu salah, teman-teman. Jadi kita nggak bakal dapat skor. Nah, mungkin sekian yang di replit, aku bakal pindah ke Python. Sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman, aku di sini udah pindah ke Python. Nah, seperti biasa, bedanya di Scratch sama Python itu, kalau di Scratch itu kan kita tinggal masukin ini aja kan, yang udah ada blok-bloknya. Nah, kalau di Python ini kita ngetik sendiri, teman-teman. Nah, ini aku udah nulis di sini kan, teman-teman nih. Kalau misal sebenarnya sama aja, cuma bedanya kita tulis aja. Nah, misal teman-teman mau ubah nih, kayak misal kita mau bikin nasi goreng aja deh. Nah, aku bakal ganti di sini, teman-teman. Misal aku bakal nulis nasi goreng, resep nasi goreng. Nah, nasi goreng butuhnya apa aja? Nah, kan ada butuh telur, terus butuh nasi, butuh kadang ada juga yang butuh pakai butter, teman-teman. Terus pakai gula, garam. Habis itu kita pakai bawang biasanya kan. Nah, terus eh terus pakai bawang. Terus kalau misal teman-teman mau nambahin, itu bisa banget, teman-teman. Di sini sebentar, aku bakal praktekin di sini. Kalau nah, eh, nah,
Hmm. Misal kita mau tambahin apa deh? Misal kalau misal nasi goreng kan butuh. Misal teman-teman mau pakai sapi, apa pakai daging sapi, boleh banget. Tambahin beef, terus nanti kurung tutup. Nah, kalau misal ini project, kalau misal kita nggak tutup kurung, nanti ini bakal nggak bisa di-run teman-teman. Nih. Nah, di sini tuh ada yang namanya syntax error teman-teman. Nah, salahnya itu di mana? Salahnya karena kita nggak pakai tanda petik dua di belakang kata beef teman-teman. Nah, kalau misal aku benerin di sini, aku masukin petik dua lagi, aku klik run, eh, nah aku bakal klik run di sini. Nah, project itu udah bisa di run teman-teman karena udah kita benerin yang tadi. Nah, ini sebenarnya proses sama aja sih kayak kayak Scratch, cuma bedanya kan tadi kita tulis sendiri. Nah, misal teman-teman di sini nih, misal teman-teman nggak mau judanya kelamaan, misalkan di sini pakai 3 detik, kita bisa pakai ubah 1 detik teman-teman. Jadi kalau misal kita habis kasih pertanyaan, nanti langsung muncul pertanyaan yang selanjutnya yaitu ingredient atau bahan yang pertama gitu. Nih, tuh kan? Nah, langsung muncul dia. Nah, sebaliknya kalau misal teman-teman ngasih di sini angka misal yang besar, teman-teman misal mau ngasih angka 7. Nah, kalau misal kita run, nanti ingredient yang pertama, tulisan ingredient pertama itu bakal muncul 7 detik. Nah kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru muncul dia. Jadi pokoknya tuh kalau misal di time sleep ini tuh semakin gede angkanya, dia bakal pertanyaan selanjutnya itu bakal muncul lama. Nah, sebaliknya kalau misal teman-teman masukin angka yang kecil di time sleep ini, nanti dia bakal makin cepat keluar pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau skor ini tadi fungsinya kan dari menjawab pertanyaan itu. Kalau misal kita menjawab pertanyaan itu benar, kita bisa dapat skor dari sini teman-teman. Nah, misal dari satu pertanyaan, aku mau ubah kalau kita poinnya itu dapat 3 poin. Nah, aku bakal masukin sini 3 poin. Nah, terus kalau misal aku juga sini mau nambahin 3 poin deh. Bisa sini. Nah, terus di sini aku bakal pin dapat 4 poin. Nah, pokoknya teman-teman tuh nggak cuma bisa, oh, kok ini cuma bisa, apa nggak? Di sini tuh nggak cuma tiga teman-teman. Nah, karena aku mau praktekinnya yang secara singkat aja, aku bakal masukin 3 pertanyaan mengenai ingredient ini atau mengenai bahan-bahannya teman-teman. Daripada nanti videonya kelamaan. Nah, mungkin daripada kelamaan aku bakal nyoba ngeran dari awal sampai akhir nih teman-teman. Oke. Nah, ingredient pertama, nah bahan-bahan yang pertama kalau kita bikin nasi goreng, yang pertama itu kita butuh nasi. Jadi aku bakal masukin nasi di sini pertama. Nah, nah di sini jawaban kita benar. Nah, terus aku mau masukin di pertanyaan yang kedua. Nah, kalau bahan-bahan yang kedua, kalau kita bikin nasi goreng, biasanya kita yang butuh yang namanya garam. Nah, aku bakal masukin sini. Nah, benar teman-teman. Terus kalau misal kita masukin yang ingredient ketiga, biasanya kita butuh yang namanya bawang. Jadi aku bakal masukin sini bawang. Nah, kalau aku enter, nah pertanyaan aku bener semua nih teman-teman. Nah, dari 3 pertanyaan itu aku bisa jawab semua teman-teman, bisa jawab semua dengan benar. Jadi aku dapat yang namanya 10 poin. Nah, nanti kalau di akhir teman-teman tuh bisa nih nambahin yang dari ini print F the ingredient list was dari ingredient ini itu ingredient yang sudah kita tulis teman-teman di sini nih yang di nomor bawah yang paling bawah nih ingredient underscore list itu nanti itu bakal munculin dari sini teman-teman dari ingredient list yang udah kita tulis di awal. Jadi nanti kalau misal kita tulis print ingredient list di terakhir, nanti ingredient list yang di atas ini bakal munculin
tadi bahan-bahan yang dibutuhin buat nasi goreng itu ada apa aja? Ada telur, ada nasi, ada bawang, ada butter, ada gula, ada garam, ada daging sapi. Nah, gitu teman-teman. Mungkin dari aku cukup sekian. Kalau misal teman-teman masih bingung, bisa komen di kolom komentar aja teman-teman. Mungkin sekian dari aku. Bye.